Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar ya, untuk program studi akuntansi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada sesi kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan terkait dengan di konsep dasar dari Sistem Informasi Akuntansi Manajemen. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya, dalam sesi kali ini, yaitu di pengantar Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, apa sih sebenarnya itu SIM atau Sistem Informasi Manajemen? Mengapa kita perlu mempelajari Sistem Informasi Manajemen? Untuk apa kita belajar yang namanya Sistem Informasi Manajemen? Perkembangan dunia bisnis, perkembangan kaitannya dengan di sistem teknologi informasi itu saat ini itu kan mengalami perkembangan yang sangat cepat. Organisasi bisnis harus mampu menyesuaikan jika ingin tetap survive. Dan itu sekarang untuk e-commerce saja sudah banyak, mulai dari Tokopedia, Shopee, ya, Blibli, ya, Alibaba, dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi akhirnya apa? Kalau matahari yang dulunya adalah harus berkunjung ke sana, harus mau untuk menyesuaikan. Jadi di pengantar SIM, ya, pengantar dari Sistem Informasi Manajemen di sini, mengapa kita perlu mempelajari Sistem Informasi Manajemen? Jadi apa sih sebenarnya ya, informasi sistem dan informasi teknologi? Jadi informasi sistem dan informasi teknologi itu menunjang sebuah efektivitas, produktivitas dan efisiensi dari proses bisnis sebuah perusahaan. Kok bisa? Efektivitasnya dengan informasi sistem atau sistem informasi atau teknologi informasi. Tentu perusahaan itu secara cepat bisa memutuskan sesuatu, secara gampang mengetahui produktivitas ya. Kemudian secara efisien, jadi bisa menggunakan sumber daya dengan tepat itu dengan bantuan dari teknologi informasi. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa perlu mempelajari dari Sistem Informasi Manajemen, karena Sistem Informasi Manajemen itu di sini merupakan komponen utama dari kesuksesan sebuah bisnis dan organisasi. Jadi, kalau sebuah sistem informasi itu tidak dibangun dengan baik, maka akan mengganggu kelancaran keberlangsungan kesuksesan dari perusahaan atau organisasi bisnis tersebut. Alasan yang ketiga itu adalah adanya ledakan informasi atau information explosion, di mana kita jadi telah beralih dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Jadi information at your fingertips. Kalau dulu kita mengenal masyarakat agraris, terus berubah menjadi masyarakat industri, sekarang ini masyarakat informasi.
Apa-apa itu semuanya mesti basisnya di informasi. Kemudian yang keempat itu fenomena knowledge worker, yakni orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menciptakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan sebuah informasi. Fenomena sekarang kan itu. Anda misalnya buka Play Store saja, media apapun kan sekarang sudah dimasukkan semuanya. Ada di situ ibaratnya. Sampai ngaji, ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang selanjutnya, alasan mengapa kita perlu untuk belajar di sistem informasi manajemen adalah komoditas informasi yang semakin mahal. Sehingga tuntutan untuk memanfaatkan informasi demi kepentingan sebuah organisasi serta bagaimana mengelola informasi yang dapat bermanfaat bagi organisasi harus bisa. Itu beberapa alasan mengapa kita perlu mempelajari sistem informasi manajemen. Ya. Jadi ada sebuah case study, ya. Hedberg Honeywell Phaeton, jadi smart service dan smart product. Nah, ini menggunakan informasi teknologi untuk apa? Memonitor, mengintervensi, dan untuk mendampingi atau menggait. Jadi smart service, ya, pelayanan yang cerdas dan produk yang cerdas, ya, itu di using information technology to monitor, intervene, and assistant. Jadi pelayanan itu, ya, bisa dimonitor, bisa dipandu, diintervensi ataupun dipandu. Itu contoh kasusnya. Kemudian ada machines relay information via the internet and wireless system. Mesin yang bisa menyediakan informasi baik via internet maupun wireless, sistem wireless. Untuk apa? Mengoptimize kinerja, meminimalisasi pemeliharaan dan biaya reparasi, ya. Less unanticipated, ya, downtime, mengurangi waktu. Dengan adanya internet, ngirim surat kita tidak usah butuh waktu, cukup email dan yang lainnya. Kasus lagi ada increase value justifies premium charge. Itu di beberapa, ya, kasus, ya, kasus yang bisa kita ambil sebuah pelajaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Informasi. Jadi di dalam transformasi masyarakat, kita mengenal di era 800 sampai 1700-an. Itu kan era agraris atau gelombang pertama perkembangan masyarakat. Jadi dalam era di sini masyarakat pertanian, itu era manusia fokus pada kehidupan agraris dan mengelola sumber daya alam di era ini. Serta pada era ini teknologi belum berkembang, sehingga masyarakat akan lebih menonjolkan kekuatan otot tenaga, muscle. Sehingga pada saat itu produktivitas manusia ditentukan oleh tenaga atau otot. Kalau usianya sudah sepuh, sudah lansia, otomatis sudah tidak produktif. Masih kecil, ya, karena belum kuat tenaga, ya belum produktif. Itu di era masyarakat pertanian atau masyarakat agraris. Kemudian ada gelombang kedua,
di sekitar 1700 ya sampai dengan 1970. Ini masyarakat industri, era industri. Jadi ditandai dengan adanya peristiwa revolusi industri, di mana manusia mengupayakan mekanisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, membantu menyediakan mekanis yang bisa digunakan dalam kehidupan manusia. Itu di era industri, revolusi industri. Dalam era industri di sini, faktor yang menonjol adalah mesin atau mesin, di mana mesin diperuntukkan untuk mempermudah pekerjaan manusia sehingga jumlah produksi meningkat dan lebih efisien. Itu di era masyarakat industri. Jadi pekerjaan bisa efisien itu dengan sebuah mesin. Kalau di era pertanian, pekerjaan efisien itu kalau ototnya atau tenaganya kuat. Kemudian ini kalau kita punya mesin. Kemudian berkembang lagi gelombang yang ketiga. Ini di era masyarakat informasi. Ditandai dengan apa? Dengan adanya kehadiran dari internet, di mana peradaban ya, ini sangat didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan pengolahan data. Ini kehadiran internet. Pada era ini, faktor yang menonjol adalah pikiran, mind, atau pengetahuan. Jadi, era informasi memunculkan istilah masyarakat informasi atau information society, yang merupakan suatu masyarakat di mana produksi, distribusi, dan pengolahan informasi merupakan aktivitas utamanya. Jadi memproduksi informasi, mendistribusikan, dan mengolah informasi itu menjadi sebuah aktivitas utama di era masyarakat informasi. Ini muncul sejak tahun 1972. Maka dari itu, karakteristik dari masyarakat informasi itu yang pertama adalah adanya level intensitas informasi yang tinggi, kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada organisasi-organisasi yang ada dan tempat-tempat kerja. Organisasi-organisasi itu butuh informasi, tempat kerja juga butuh informasi. Yang kedua adalah karakteristiknya penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran, dan bisnis serta kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan sosial, buka donasi lewat informasi, buat pengajian lewat teknologi informasi, belajar ataupun mengajar, transfer knowledge menggunakan informasi, bisnis sekarang menggunakan teknologi informasi, serta masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian yang selanjutnya karakteristiknya, jadi kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Walaupun ya kita itu berjauhan, jadi dengan adanya teknologi informasi itu kita bisa mengirimkan pesan secara cepat walaupun jarak kita jauh. Itu karakteristik dari teknologi informasi. Email yang di Jepang, yang di Arab, Australia, yang di Sudan, Papua, dan yang lain. Ibarat dengan adanya informasi ini, dunia ini menjadi sempit. Kan itu. Jarak tidak menjadi sebuah alasan. Nah, itu. Apa sih perbedaannya? Jadi industri
ya, dibandingkan dengan masyarakat industri dan dibandingkan dengan masyarakat informasi. Ditinjau dari sumber daya yang ada, masyarakat industri membuat tenaga dan bahan bakar. Dalam masyarakat informasi, sumber daya yang diolahnya adalah informasi dalam bentuk transmisi data dan komputer. Jadi kalau masyarakat industri itu orientasinya tenaga dan bahan bakar. Kalau dalam masyarakat informasi itu sumber dayanya adalah informasi dalam bentuk transmisi data dan komputer. Ditinjau lagi dari sumber daya yang dibutuhkan. Masyarakat industri membutuhkan modal dana. Sedangkan dalam masyarakat informasi yang dibutuhkan adalah sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu menjadi sangat penting. Dilihat dari sudut pandang keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan, masyarakat industri itu membutuhkan ahli mesin atau pekerja tanpa keterampilan tertentu. Sedangkan dalam masyarakat informasi itu membutuhkan pekerja profesional dengan keterampilan yang tinggi. Maka dari itu kita yang hadir saat ini pada era masyarakat informasi harus mau memupuk, mengumpulkan, berlatih ya, butuh kita berinvestasi keterampilan, pengetahuan yang tinggi. Kemudian jika ditinjau dari teknologi yang digunakan, masyarakat industri itu menggunakan teknologi mesin. Sedangkan masyarakat informasi menggunakan teknologi yang cerdas atau smart teknologi. Ditinjau dari prinsip perkembangannya, masyarakat industri menuju ke arah pertumbuhan ekonomi, sedangkan masyarakat informasi menuju pada penerapan pengetahuan dalam teknologi. Itu perbedaan antara masyarakat industri dan masyarakat informasi. Sekarang, manajemen dan informasi. Jadi saat ini manajer bukan saja mengelola sumber daya fisik, tetapi juga mengelola sumber daya konseptual. Maksudnya apa? Selain mengelola sumber daya SDM yang ada, juga harus mengelola pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya yang ada tersebut. Tidak hanya orangnya secara fisik, tapi secara mental, pengetahuan, mind itu harus diolah. Sumber daya konseptual. Karena yang berperan sekarang adalah di sumber daya konseptual. Jadi, bagaimana kita bisa mempertahankan sumber daya konseptual yang dimiliki oleh sumber daya kita dalam sebuah organisasi itu agar tetap bisa berkembang dan bermanfaat untuk keberlangsungan dari organisasi bisnis kita. Selain itu, manajer juga memastikan bahwa data mentah yang diperlukan itu terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna sesuai dengan orang yang tepat dalam bentuk dan tepat pada saat yang tepat. Maka untuk bisa menjadi tepat sesuai, maka kita harus tahu data itu dipilah seperti apa. Agar apa? Kita mudah untuk mengolahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas memperoleh informasi menggunakan informasi secara efektif dan membuangnya pada saat yang tepat. Inilah disebut dengan manajemen informasi. Kita mengambilnya juga secara efektif dan membuangnya juga secara tepat. Lalu apa saja manajemen dari sumber daya yang itu? Jadi manajemen sumber daya itu berkaitan dengan 4 hal.
acquire, assembly, maximize, replace. Acquire artinya apa? Mendapatkan sumber daya tersebut. Setelah didapatkan kemudian diapakan? Assembling, dikumpulkan dan disimpan. Setelah terkumpul dan disimpan, otomatis maximize use, digunakan secara maksimal. Setelah digunakan secara maksimal, jika sudah diperlukan, otomatis kita akan mengganti atau membuang dari sumber daya tersebut. Itulah di manajemen sumber daya saat ini. Acquire, assembling, maximize use, and replace. Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Kita tahu para pemakai komputer. Jadi pada awalnya pemakai output komputer itu adalah pegawai administrasi, khususnya di bagian akuntansi. Yang komputernya melakukan pembayaran. Ya, komputernya melakukan pembayaran. Jadi komputernya melakukan aplikasi pembayaran gaji, pengolahan persediaan, ini tugasnya, dan penagihan. Jadi SIM di sini itu bukanlah sebuah sistem untuk memproduksi informasi manajemen, melainkan memproduksi informasi sebagai alat untuk pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Maka para pemakai komputer di sini yang meliputi internal. Jadi internal itu di sini ada manajer, ya, dan non manajer. Ya. Eksternal itu ada perusahaan di luar organisasi, masyarakat luas atau publik. Ya. Jadi evolusi dari computer based information system, fokus awal itu pada data. Berbasis komputer itu fokusnya awal pada data. Jadi penggunaan pangkat dan key driven, ya, bookkeeping machine itu masih mengabaikan kebutuhan informasi para manajer. Aplikasi akuntansi berbasis komputer itu adalah pengolahan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing, atau Data Processing DP atau DP, disingkat DP. Istilah sistem informasi akuntansi atau SIA, Accounting Information System, digunakan untuk apa? Menggambarkan sistem yang memproses aplikasi-aplikasi pengolahan data. Jadi perusahaan, data perusahaan. Jadi sistem informasi akuntansi itu menghasilkan beberapa informasi sebagai produk sampingan dari proses akuntansi. Itu beberapa di evolusi computer based information system. Kemudian konsep SIM fokus pada informasi baru. Evolusinya itu konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Tentu saja perkembangannya itu tidak mulus. Penyebabnya apa? Kurang pengetahuan tentang komputer. Kita tidak memungkiri, kita semuanya yang di sini itu kalau terkait dengan penggunaan komputer otomatis ada keterbatasannya. Kurangnya pengetahuan tentang bisnis dan keawaman spesialis informasi mengenai peran dari manajemen. Selain itu juga peralatan komputer mahal dan terbatas pada saat itu. Tapi kalau sekarang itu kan menjadi bahan yang mungkin tidak mahal lagi, ya. Karena hampir semua orang itu memiliki komputer. Kemudian evolusi dari computer based information system, fokus yang ketiga adalah fokus revisi pada keputusan. Jadi oleh Michael Scott Morton, ya, konsep mereka yang disebut dengan sistem pendukung keputusan DSS itu dari Michael Scott Morton. Jadi perbedaan antara SIM dan DSS
SIM ini adalah suatu sumber daya organisasi yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi pemecahan masalah bagi sekelompok manajer secara umum. Sedangkan DSS itu dimaksudkan untuk mendukung satu manajer secara khusus. Kemudian evolusi Computer Based Information System yang sekarang pada komunikasi itu otomatisasi kantor, office automation. Jadi yang memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. Jadi office automatic berkembang meliputi aplikasi konferensi jarak jauh, telekonferensi, voicemail, surat elektronik, electronic calendaring, fax mail transmission, desktop publishing, dan yang lainnya. Itu fokus sekarang. Kemudian fokus potensial pada konsultasi. Jadi perkembangan saat ini adalah penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI bagi masalah-masalah bisnis. Jadi ide dasar dari AI itu adalah komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Misalnya 1 tambah 1 itu kan bisa diprogram komputer, langsung muncul 2. Bagian khusus dari artificial intelligence di sini adalah sistem pakar atau ahli, expert system yang paling banyak mendapatkan perhatian di sini, pakaran di sistem. Nah, itu di pengantar SIM untuk di kali ini. Kenapa sih kita pentingnya sumber daya konseptual? Konseptual itu menjadi bagian terpenting di dalam era saat ini di masyarakat informasi. Untuk lebih lengkap, silakan dibaca di buku. Dan tugas yang ada silakan dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.